Tuhan. Selamat hari Senin di tanggal 11 Agustus 2025. Kembali kita datang memuji memuliakan Tuhan. Kita awali dengan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila topan keras melanda Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul begengkam berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami angkat pujian penyembahan ini Tuhan ke hadapan-Mu. Tuhan berkati urapi kami, anak-anak-Mu. Sebelumnya ampuni juga dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak dalam hadirat Tuhan. Kami mulai dari hati kami yang tulus untuk datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita janji lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil, dengan dari Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku dan kau, lihatlah Dia prihatin, memanggil aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita tundukkan kepala,
kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan hari ini Tuhan. Kami siap buka hati pikiran kami, berbicaralah Tuhan. Haleluya, amin. Firman Tuhan terambil dari ada Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat yang 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan. Firman hari ini mengajarkan kita hidup menurut daging atau roh. Dari Galatia 5 ini Tuhan menyampaikan buat kita hari ini supaya kita ini hidup dalam roh, bukan dalam kedagingan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kedagingan itu mencakup dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia. Seperti contoh, kedagingan kita ada hawa nafsu, keinginan yang membuat kita jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Keinginan daging, di samping hawa nafsu, juga ada ambisi, hingga kita hanya mencari dunia di dalam kekayaannya. Nyata, kedagingan itu artinya adalah mencintai dunia ini. Mencintai apa yang di dalam dunia ini? Harta, kekayaan, kuasa, kekuasaan, jabatan. Itu bagian dari kedagingan. Sebab barang siapa yang menuruti kedagingan, dia tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Dia tidak dapat merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Sebab dari Galatia 5 ayat yang 17, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan roh yang dimaksud adalah bagaimana hidup kita kudus seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sebab Allah itu kudus. Jika kita hidup dalam kedagingan, tentu kita tidak dapat merasakan bagaimana Tuhan hadir, bagaimana Tuhan menolong hidup saudara-saudara. Memang tidak mudah hidup dalam roh yang dimaksud dari firman ini. Kita harus lebih mencintai Tuhan daripada mencintai dunia. Kita tidak boleh mencintai harta dunia ini berlebihan hingga kita lupa bagaimana
hidup berkenan di hadapan Tuhan, salah satunya, mari lakukan yang baik dalam pribadi kita. Hari Minggu ke gereja, setiap saat mengucap syukur mulut kita berdoa, membuat hubungan yang baik kepada Tuhan melalui doa, puasa, doa subuh. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan langsung, apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan berhubungan langsung kepada dunia, hingga akhirnya kita tidak dapat membedakan mana keinginan roh dan mana keinginan daging. Seringkali keinginan daging membuat kita semakin nyaman. Ketika kita memegang kendali kekuasaan, kita hidup dalam kemewahan harta, hingga kita lupa bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit. Kita lupa sebab kita menyerahkan diri kita ke dalam dunia. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam roh, kita akan selalu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan sepatutnya. Ketika saudara kita, teman kita atau sakit, kita datang menjenguk. Minimal kita mendoakan, minimal kita bertelepon, memberi semangat supaya saudara kita cepat kembali pulih. Ketika kita jalan melihat seorang yang lagi mohon bantuan, seringkali hati kita bergerak, batin kita bergerak, tetapi tangan ini menahan untuk menolong atau memberikan sedekah atau apapun itu. Ketika hal itu terjadi Bapak Ibu, percayalah, itu roh yang di dalam hati kita mengarahkan kita untuk membantu, memberi, menolong. Inilah yang dimaksud dengan roh, bukan kedagingan. Banyak contoh lainnya. Bagaimana kita membangun hubungan baik dengan Tuhan Yesus melalui doa yang rutin, atau membangun ibadah, membangun perkumpulan, membangun jalan bagaimana kita berkumpul bersama-sama saudara-saudara, baik dalam komunitas yang wadahnya menjadi tempat kita sharing, tempat kita saling berbagi, tempat kita saling menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah kehidupan yang dimaksud antara roh dan kedagingan. Keinginan-keinginan roh seringkali kalah dengan keinginan daging. Hidup yang mewah membuat kita semakin merasa hebat, tidak membutuhkan lagi Tuhan. Kekuasaan yang kita terima seringkali membuat kita meninggalkan Tuhan dari waktu atau dari kebiasaan kita dalam mengucap syukur, dalam hubungan-hubungan
Ingat Bapak Ibu, dunia adalah tempat sementara. Tempat kita ada di surga. Bagaimana kita dapat melangkah berjalan membedakan keinginan daging maupun keinginan roh? Mari kita sama-sama saling menegur saudara-saudara kita untuk sama-sama kita melangkah bersama, saling memotivasi supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, mari akui kesalahan, minta ampun dan bertobat. Bangun hubungan yang baik melalui doa setiap hari rutin, melalui pembacaan firman, supaya iman kita semakin bertumbuh. Kita dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh roh halus yang dari kedagingan. Percayalah Bapak Ibu, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan yang terakhir, tetapi keselamatan itulah yang paling penting. Mari kita saling mengingatkan satu kepada yang lain, saling menolong supaya kita benar-benar menjadi garam dan terang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu dari Galatia 5, bagaimana hidup melalui roh bukan kedagingan. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menolong kami, membimbing kami supaya mengenal lebih bagaimana Tuhan dalam pribadi kami melalui firman, pembacaan, dan renungan-renungan yang sering kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan lagu Di Jalanku Diiringi. Di jalanku diiringi, oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panggilku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ayat 2. Di jalan yang berliku dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, penyembahan hari selesai. Jangan lupa Bapak Ibu di-share, dibagikan supaya banyak saudara-saudara kita yang menonton channel YouTube ini diberkati. Bersama-sama kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. See you.